berkunjung ke rumahnya Pak Dirun sama Pak Gembos ya, yang hidup di hutan selama kurang lebih sama Pak Parno. Dedi Pletes. Oke, selamat siang. Masih menjenguk orang hutan. Sehat? Gaya Pak? Enak. Ragam. Rumah. Ini rumahnya Pak Gembos. Ini di sini udah ada kurang lebih 20 tahun lah, 20 tahun ada di sini. Itu Mas Dirun. Tuh, dikasih bantuan dari pemerintah desa, cuman nggak ditempatin. Setia dengan rumah buatan sendiri. Hanya bawah dari bambu, atas genteng. Oke, ini ponakannya nih, ponakannya Gembos. Dirun, makanya kayak gitu tuh. Rupanya wis podo. Bos, sumurin ini ya, Rep, sumurin yang gede ya, sumur sing cilik ah. Di perladangan rumahnya, ini kawan-kawan, yang mau kunjung di sini, tepatnya Desa Kejadian, Kecamatan Maserdang, Kabupaten Mesuji. Ini di ladang, di tengah-tengah ladang. ya. Dan ini Pak Dirun ya namanya, adiknya Pak Gembos tadi. Ini sebenarnya bersaudara ya, saudara kandung, kakak beradik. Cuman dia dari umur berapa ya, masih kecil lah, masih umur mungkin sekitar 10 tahun 12 tahun ya, dan sampai sekarang mungkin udah umur lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka itu hijrah ke ladang, entah, kita nggak tahu ya pikiran beliau ini dulunya seperti apa. Yang jelas mungkin mencari kenyamanan hidup. Jadi untuk keseharian dia pengen di ladang. Untuk karakter Pak Dirun ini berbeda ya dengan kakaknya tadi ya, si Pak Gembos. Kalau beliau ini, Pak Dirun ini benar-benar pendiam, dan katanya yang bukan katanya lagi, kita mau melihat sumur yang dibuat oleh mereka ini ya, dibuat sama Pak Dirun sama Pak Gembos. Kita lihat sumurnya, ini ukurannya kecil bener diameternya, mungkin kurang lebih 1 ember ya, lingkarannya 1 ember ya. Ini agak gede karena sudah ambrol-ambrol. Dulu pembuatannya cuma sebesar itu ya, sebesar ember. Untuk sehari-hari mereka makan seperti makan yang kita makan lah. Tapi sering dia kalau ketika nggak ada makanan ya, kalau kita nggak nganter-nganter seperti ini, kadang-kadang nggak ada beras, nggak ada makanan, dia lebih baik bakar-bakar pisang ya, pisang bakar itu buat keseharian untuk bertahan hidup ya sehari-hari. Maka kita yang sebagai orang yang tinggal di kampung, kita sering berkunjung memberi makanan ataupun kebutuhan ya, berasnya. Ini aku sama Pak Deparno ini main ke tempat beliau ini nganterin makanan ya. Nah, dan ini Pak Gembos ya, selaku kakaknya Pak Dirun tadi, namanya Pak Gembos. Nah, inilah yang jadi patokan si Pak Dirun tadi.
Ini sebenarnya kalau beliau ini mau tinggal di kampung, tapi dia kasihan sama adiknya tadi si Tirun. Kalau dia tinggal di kampung, si Tirunnya sendirian di ladang ya, nggak ada kawannya, malah dia ngeberatin adiknya. Itu kata beliau, kalau ditinggal di kampung dia kasihan, ketika ada apa-apa, jatuh sakit apa-apa, nggak ada yang ngurusin. Ini kalau mereka berdua sakit ya saling mengobati, ataupun kalau yang bilang orang Jawa itu saling kayak keroan lah tuh. Nah, ini lagi sama Pak De Parno lagi ngobrol-ngobrol ya, kegiatan sehari-hari Pak Gembos ini adalah membuat kerajinan ya, kayak ini garan pacul, nggak apa namanya kalau garan pacul ini ya, dan kerajinan lain ya, seperti kayak ini kandang burung ya, kandang burung. Ini adalah satu contoh kandang burung dia ya. Ini dijual sama Pak Gembos ini berkisaran harga sekitar kurang lebih 70.000 katanya. Kalau untuk hasilnya memang benar-benar memuaskan ya, bagus, karena benar-benar dia mendalami dari dulu. Ini dia dapat duitnya seperti ini ya kawan-kawan. Dia ada orang pesen buat kayak buat ini kandang-kandang ayam, kandang burung, ataupun itu ya untuk penangkap ikan ya, bubu dan lain-lain. Itu ya namanya rezeki kawan-kawan, selalu ada lah. Alhamdulillah, walaupun pendapatannya nggak seberapa, paling tidak mereka itu ada pemasukan ya untuk bertahan hidup. Jadi selama ini dari dia masih kecil sampai sekarang ini ada aja rezeki. Ada orang yang suruh borongin bersin-bersin ladang ya, ngoret ya, namanya ngoret perladangan, bersihin rumput-rumput yang ada di sawah, di ladang. Dan cara mengerjakan mereka ya, cara memborong pekerjaan, kalau disuruh orang ngebersihin perladangan ya, mereka itu kerjanya malam, karena mereka ini sifat dasarnya itu pemalu, maka mereka lebih memilih bekerja malam hari agar tidak terlihat sama banyak orang. Ini karakter mereka ya, karakter mungkin dari kecil ya. Kalau yang bukan keterbelakangan mental, lebih dia pingin memang hidup kenyamanan, itu kenyamanan dalam hidup tanpa ada orang yang ngomongin dia tuh kawan-kawan, seperti itu. Jadi kehidupan sehari-hari mereka itu kegiatan untuk hari-hari itu di rumah. Mungkin kalau siang untuk bekerja membuat kayak tadi ya, kayak kandang burung itu, terus itu kayak gagang pacul tadi itu ya, terus bubu, pengrajin buat dari yang asalnya dari bambu itu. Jadi dapat uangnya mereka itu dari situ. Jadi ya seperti yang beliau omongkan, betah atau enggak betah, yang jelas di sini sudah mendapatkan kenyamanan hidup ya, walaupun kehidupannya nggak seberapa yang kita alami pada umumnya kita ya, tapi mereka sungguh benar-benar menemukan kenyamanan hidup, walaupun hidup di tengah-tengah alas ya, di tengah-tengah perkebunan perladangan. Jadi mereka itu sangat bersyukur, menyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yuk kita mau lihat sumur buatan si Pak Gembos ini. Ini sumurnya sengaja ditutupin sama beliau ya, karena takutnya nanti ada
peliharaan dia, ayam ataupun yang lain masuk, terus sampah-sampah yang dari daun-daun yang tergugur masuk, takutnya makanya ditutupin pakai ini daun kelapa ya. Ini sumur ini sangat dalam ya, kedalaman bisa mencapai 7 sampai 8 meter kisaran itu. Jadi entah, kita nggak tahu rahasia cara membuatnya seperti apa. Yang jelas beliau ini membuat sumur ini bisa sedalam itu ya, pokoknya di luar nalar kita lah. Sedangkan ukuran sumur tersebut itu sebesar lingkaran ember. Lingkaran ember ya, kita ketahui lah lingkaran ember itu diameternya seberapa gitu. Tapi mereka bisa sukses membuat sumur sekecil itu dengan kedalaman yang mencapai 7-8 meter. Dan kita bisa bayangkan betapa sulitnya membuat sumur dengan kedalaman 7-8 meter dengan ukuran semini mungkin ya, dengan ukuran diameter berapa ya, sekitar diameter 100 cm ya, dengan seukuran ember ya, ember buat ini ya, ember yang tanggung itu. Jadi entah bagaimana teorinya sehingga dapat membuat sumur sedalam itu ya, biar ketika di musim kemarau tidak habis airnya itu. Dan di ujung video ini ya kawan-kawan, saya mau berpesan kepada kalian ataupun teman-teman ya, bahwa betapa pedihnya hidup ya ketika kita tidak menyukuri, dan betapa indahnya hidup ketika kita menyukurinya. Walaupun hidup apa adanya, kita masih untung diberikan kemudahan sama Allah SWT tinggal di desa ya.